Darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory, to a cradle in the dark. Praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you shout to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Rehat dari GBI Ngadinegara. Rehat adalah renungan hati sehat. Apabila Bapak Ibu dan saudari selalu mengikuti rehat, maka hati Bapak Ibu akan sehat, pikiran menjadi sehat, dan hati menjadi gembira. Dan tubuh pun menjadi sehat, sebab hati yang gembira adalah merupakan obat. Pada saat ini kami akan membawakan renungan yang akan kami beri judul Orang Percaya di Masa Pandemi. Harus bagaimanakah orang percaya di masa pandemi ini? Tapi sebelumnya marilah kita mohon pimpinan Tuhan untuk berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kepadamu karena Kau masih memperkenankan kami untuk bersama-sama tim Gereja Baptis Ngadinegara untuk melayani Engkau melalui firman-Mu ini ya Bapa. Berkatilah kami di dalam membawakan firman ini, biarlah firman-Mu dapat dimengerti oleh semua yang mengikuti acara rehat ini. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara mengenai pandemi, pandemi ini dialami seluruh dunia.
Tidak ada yang tidak mengalami masa pandemi ini. Begitu hebatnya virus ini melanda dunia sehingga banyak orang-orang yang kehilangan sanak keluarganya. Dan di tanah air ini sungguh sangat miris Bapak Ibu. Pandemi belum selesai, ditambah lagi dengan bencana alam. Ada banjir, ada tanah longsor, dan ditambah gunung meletus. Hal tersebut menjadi sangat menakutkan bagi setiap orang. Dan hampir setiap orang merasa cemas. Sampai kapankah pandemi ini berakhir? Dan hal ini belum berakhir, kita sudah mendengar deru perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, inilah yang menjadi tambah kacau pendapat setiap orang. Ada yang pendapat apakah kita ini sudah mau masuki zaman akhir, ataukah kita ini ataukah Tuhan tidak mendengar, atau Tuhan sudah tidak mengasihi kita semua, sehingga semuanya itu seperti bertubi-tubi menimpa di dalam kehidupan kita pada saat ini. Nah, pada saat ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal 29, ayatnya yang keempat sampai yang ke-9. Akan saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Yang dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan janganlah berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat bacaan ini ditulis oleh Nabi Yeremia sekitar tahun 957 sebelum Masehi. Jadi Tuhan Yesus belum lahir. Di sini dijelaskan bahwa bangsa Israel berikut rajanya dibuang ke negeri Babel. Karena apa? Karena mereka telah murtad terhadap Tuhan. Tapi Tuhan masih menyayangi mereka dengan mengirimkan surat yang seperti tadi yang saya bacakan. Pada ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan semesta alam. Dan Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Artinya Allah masih peduli kepada umatnya yang mungkin murtad ya, tapi tetap dikasihinya. Dia masih mengharap supaya mereka bisa bertobat dan kembali lagi untuk bersama-sama dengan Tuhan melakukan perintah dan firman-Nya. Di dalam hal ini ada 3 hal yang perlu kita bawahi. Yang pertama ialah Tuhan merintahkan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, lihat kebun dan buatlah kebun untuk kamu nikmati. Artinya apa? Berarti untuk ayat yang ke-6 ini mengharap supaya orang-orang buangan itu tidak panik. Tidak panik. Seperti saat ini mungkin kita mengalami kepanikan di mana pandemi tidak berakhir, masih bertumpuk-tumpuk dengan hal-hal yang menakutkan kita.
tapi Tuhan tetap peduli kepada kita. Jadi kita tetap harus melaksanakan kehidupan seperti biasa. Artinya apa? Ya kita tetap menjaga prokes dan jangan menarik diri di dalam pergaulan. Kita tetap bergaul biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih kita jangan meninggalkan persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman kita. Walaupun itu melalui online dengan WA, menanyakan kesehatan atau menanyakan bagaimana kabarmu sekarang. Jadi yang pertama ialah kita harus jangan panik, tetap melakukan aktivitas seperti biasa kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yang dapat kita simpulkan ialah pada ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Artinya kita harus menjaga di mana kota ini kita tinggal. Artinya apa? Ya kita harus melakukan kewajiban kita. Sepertinya ya kalau kita wajib untuk memelihara kota kita supaya tetap berjalan lancar, tentunya kita harus tetap membayar pajak. Di samping itu kita harus mentaati segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Misalnya kita harus vaksin, ya kita harus berangkat vaksin. Misalnya kita harus menjaga prokes, kita harus pakai masker dan sebagainya harus kita lakukan. Sebab apa? Kota ini adalah kita jaga dan kota ini sudah dipercayakan kepada pemerintah, dari Tuhan untuk mengatur kita semua. Jadi kita harus mentaati semua peraturan yang berlaku di kota ini. Dan selanjutnya jangan lupa kita berdoa untuk para pemimpin bangsa kita, mendoakan Sri Sultan Hamengkubuwono yang sebagai kepala daerah istimewa Yogyakarta, doakan supaya Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada beliau untuk mengatur supaya kota ini tetap aman dan damai. Dan yang ketiga yang dapat saya tarik kesimpulan ialah kita harus menjaga keimanan kita. Di situ ditulis bahwa sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Artinya kita harus tetap beriman, menjaga keimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus harus kita tetap jaga. Bagaimana cara kita menjaga keimanan? Tentunya kita harus selalu mengikuti acara di gereja kita bahwa setiap Rabu ada doa Rabu secara online, setiap minggu ada ibadah secara online. Walaupun secara online kita harus tetap beribadah dan melakukan kegiatan kita supaya rohani kita jangan bisa digeser oleh hal-hal yang ingin menyesatkan kita. Kalau melihat dalam bacaan kita ada nabi-nabi palsu, itu adalah nabi-nabi atau ajaran-ajaran asing yang ingin menarik orang-orang percaya supaya percaya, meninggalkan kepercayaannya untuk berbalik melawan Tuhan kita. Dan untuk hal ini marilah kita tetap di masa pandemi ini kita tetap eksis. Artinya kita tetap hidup seperti biasa, tidak panik. Walaupun kadang kalau kita melihat situasi ada kedelai mahal, antri minyak goreng, tetapi kita percaya bahwa semuanya itu akan berlalu sebab rancangan-rancangan Tuhan itu rancangan-rancangan yang indah, rancangan yang untuk kebahagiaan kita, rancangan damai dan sejahtera. Jadi dalam renungan kita ini kita dapat menyebutkan bahwa
orang di masa pandemi, kita harus jangan panik yang pertama. Kita tetap melakukan aktivitas kita seperti biasa. Dan yang kedua, kita harus menjaga kota. Keamanan kota ini harus kita jaga dengan kita selalu berdoa untuk para pemimpin kota ini, terutama Pak Gubernur dan wakilnya kita doakan, kita bawa dalam doa. Dan yang ketiga, kita tetap jaga iman supaya kita tidak terseret oleh ajaran-ajaran sesat sehingga kita akan dibinasakan pada hari nanti. Amin, itulah renungan pada hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kami dapat melayani Engkau pada saat ini. Biarlah pelayanan kami ini menjadikan pelayanan yang berbau harum di hadirat-Mu sehingga banyak orang akan lebih ingin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.